Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Ighatsatul Lahafan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan hati, yaitu Ighatsatul Lahafan min masayidis syaitan atau min masaidi syaitan. Dan sudah kita bahas pada sesi yang pertama tentang pembagian hati menjadi tiga, yaitu hati yang sahih, hati yang sehat, dan hati yang sakim atau yang sakit, serta hati yang mayit, yaitu hati yang mati. Dan sudah kita sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan makna dari masing-masing pembagian hati tadi. Berbeda pendapat tentang pengungkapan terhadap makna dari hati yang sehat. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan atau menyatakan di antara definisi yang paling lengkap ya, tentang hati yang sehat, yang lengkap dan padat. Kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Bahwa yang dimaksud dengan hati yang sehat adalah hati yang bagaimana? Adalah hati yang selamat dari dua perkara. Nah, langsung tanya jawab ya. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari dua perkara. Siapa bisa menyebutkan? Ahsan, ya. Sehat adalah hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Silakan. Selamat dari syahwat, yang syahwat itu akan menyelisihi, atau dengan mengikuti syahwat maka akan menyelisihi perintah Allah dan akan menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat dari syubhat, yang dengan syubhat itu akan menentang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini hati yang sehat, hati yang selamat dari penyelisihan, atau hati yang selamat dari mengikuti syahwat yang menyelisihi syariat, dan selamat dari syubhat yang menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada perkataan muallif rahimahullahu taala bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang qad khalasat ubudiyatuhu lillah taala. Hati yang telah bersih, murni dalam peribadatannya kepada Allah. Murni dari sisi iradah, dalam keinginan-keinginannya hanya untuk Allah. Murni dari sisi mahabbah, bahwasanya cintanya adalah hanya untuk Allah. Cinta ibadahnya untuk Allah, keinginan-keinginan dari ibadahnya hanya semata-mata karena Allah. Juga tawakalnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inabah, dan juga dalam kembalinya dia dalam bertobat dan memperbaiki diri. Setelah bertobat kemudian dia memperbaiki dirinya
itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyah juga dalam takut. Takutnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam harapannya dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Kalau mencintai karena Allah, kalau membenci bencinya karena Allah, kalau memberi memberinya karena Allah, kalau mencegah diri untuk tidak memberi juga mencegahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ya. Wala yakfihi hadza, dan tidak mencukupi ini atau tidak bisa yang seperti ini ada pada seseorang hatta yuslima minal inqiyad wat tahkim, hatta yaslama minal inqiyad wat tahkim likulli man ada rasulih sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, fayaqidu qalbuhu ma'ahu 'aqdan muhkaman 'ala al-iktimam wal iqtida' bihi wahdah duna kulli ahad fil aqwal wal a'mal. Di samping tadi, di samping dia adalah orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, membersihkan ibadah hanya untuk Allah ya. Dari sisi cintanya, dari sisi harapannya, dari sisi takutnya, tawakalnya dan yang lainnya. Dari sisi ketika memberi karena Allah, ketika mencegah dari memberi juga karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini tidak cukup, sampai ada satu lagi supaya hajatnya selamat adalah apa? Dia adalah orang yang tunduk dan berhukum ya. Orang yang selamat dari tunduk dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengikat hatinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan yang kuat untuk iktimam, untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, wal iktida'u bihi, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, wahdah, satu-satunya. Maka panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri toladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duna kulla ahadin fil aqwal wal amal, dan tidak kepada yang lainnya dalam berucap, dalam beramal, dalam berucap dan dalam beramal. Min aqwalil qalb, apakah itu ucapan hati? Ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Hati bisa berucap apa tidak? Iya, bisa berucap. Ucapan hati wahya al-aqaid, yaitu akidah, keyakinan-keyakinan. Itu ucapan hati. Wa aqwalul lisan, dan ucapan lisan, yaitu mengucapkan apa yang diyakininya. Seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan la ilaha illallah itu adalah ucapan lisan. Dua kalimat syahadat ucapan lisan, tapi tidak cukup. Harus dia meyakininya dalam hati. Itu adalah ucapan hati. Wahiyal khabar amma fil qalb, ucapan lisan adalah berita dari apa yang ada di dalam hati. Wa a'malul qalbi, juga dalam amalan hati. Dalam amalan hati juga dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu amalan hati? Amalan hati wahiyal iradah wal mahabbah wal karahah wa tawabi'uha wa a'malul jawarih, fayakunul hakim alaihi fi dzalika kullahu diqqahu wa jullahu, aw fi dzalika kullihi diqqahu wa jullahu huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yataqaddam baina yadayhi bi'aqidatin wala qaulin wala amal. Jadi tidak cukup hanya selamat dari syirik, tidak cukup selamat dari dari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Hati yang sehat itu bukan hanya hati yang murni dalam mengarahkan ibadah kepada Allah, bukan hanya bersih dari syirik, tapi hati yang sehat itu adalah hati, atau hati yang selamat itu adalah hati yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladannya, sehingga
dia tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal akidah ataupun dalam hal ucapan ataupun dalam hal amalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, ini hati yang selamat adalah hati yang tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, ay la taqulu hatta yaqul, kalian tidak mengucapkan sampai Rasulullah SAW mengucapkannya. Wala taf'alu hatta ya'mur, kalian tidak melakukannya sampai Rasulullah SAW memerintahkannya. Nah, ini tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Contohnya misalnya, apakah itu maknanya mendahului misalnya dari sisi Allah belum mewajibkannya atau belum menetapkannya, dia sudah menetapkannya. Padahal itu sesuatu yang ada, tapi belum waktunya. Misalnya puasa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bisyami yaum aw yaumin. Nabi menyatakan, jangan kalian mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, jangan. Nah, kalau mendahului puasa Ramadan sebelum saatnya, belum masuk Ramadan sudah puasa dengan maksud untuk hati-hati, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Dalam hadis yang lainnya Nabi menyatakan, man soma yauman qabla Ramadan faqad asa Abul Qasim, atau man soma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, masih ragu-ragu apakah sudah Ramadan atau belum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, atau telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah puasa Ramadan, juga dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tidak mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak membuat akidah-akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah ini semuanya adalah bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Amalan-amalan bid'ah itu semuanya adalah bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan agama ini sehingga tidak perlu lagi ditambahi. Barang siapa yang menambahinya, maka dia seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna. Nah, kalau dia menganggap agama ini belum sempurna, maka dia telah mengingkari, atau secara tidak langsung dia mengingkari ayat yang menyatakan bahwa agama ini telah sempurna. Nah, qala ba'du salaf, dan berkata sebagian salaf, ma min fi'latin wa in saghurat illa yunsharu laha diwanan. Kata sebagian salaf, tidak ada satupun perbuatan, meskipun perbuatan itu perbuatan yang kecil, kecuali akan ditampakkan atau kecuali nanti akan ditampakkan di hari akhir pada 2 catatan. Nah, ini setiap perbuatan meskipun sekecil apapun akan dicatat, dan dia akan melihat apa yang dia lakukan di akhirat nanti balasannya. Yaitu apa? 2 perkara tadi. Bisa difahami tidak? Ini tidak ada satupun dari amalan, meskipun sekecil apapun, kecuali akan ada 2 catatan. Akan ada 2 catatannya. Yaitu apa? Yang berkaitan dengan masalah lima dan kaifa. Nah, untuk apa kamu melakukannya dan bagaimana kamu melakukannya? Fal awwal su'al an illatil fi'l. Yang pertama adalah
pertanyaan yang pertama adalah menanyakan tentang sebab engkau melakukannya. Wa ba'ithuhu au ba'ithihi wa da'ihi. Atas dasar apa? Atas dasar keinginan apa? Atas dasar niat apa engkau melakukannya? Nah, hal huwa haddun ajilun min hududil amil wa ghardun min agradid dunya fi mahabbatil madhi minan nas aw khawfi dhammihim aw istijlabi mahbubi ajilin aw daf'i makruhin ajilin amil ba'ithu 'ala al-fi'l al-qiyam bihaqqil 'ubudiyyah wa talabut tawaddud wa taqarrub ila Rabb subhanahu wa ta'ala wa ibtigha'al wasilah ilaihi. Nah, pertanyaan yang pertama, 5. Untuk apa kamu? Kenapa kamu melakukannya? Didorong oleh dorongan apa engkau melakukannya? Dengan niat apa engkau melakukannya? Apakah engkau melakukannya karena ingin mendapatkan balasan yang segera dari balasan-balasan dunia, dari keinginan-keinginan yang sifatnya dunia, baik itu berupa pujian dari manusia atau supaya tidak dicela oleh orang, ataukah supaya kamu dicintai oleh orang di dunia ini, ataukah supaya kamu itu tidak disakiti di dunia ini oleh orang, ataukah yang mendorong kamu melakukan perbuatan tersebut adalah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya atau semuanya akan dicatat. Semua perbuatan sekecil apapun itu akan dicatat untuk apa dia melakukannya atau untuk karena apa dia melakukannya, dengan niat apa dia melakukannya. Nah, wa mahallu hadha su'al annahu hal kana 'alaika an taf'al hadzal fi'l li maulaka aw fa'altahu li hadzika wa hawaka. Apakah kamu melakukannya untuk Allah karena Allah atau kamu melakukannya untuk kepentingan diri kamu sendiri? Kamu melakukannya karena apa? Ini pertanyaan yang pertama. Maka hati yang selamat adalah hati yang dia bersih dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan apa? Dunia, dari amal ibadahnya. Bersih dari keinginan untuk dipuji oleh manusia. Bersih dari tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bukan karena takut dicela oleh orang. Bukan karena supaya dicintai oleh orang, tidak. Semata-mata dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat. Semata-mata mengharapkan balasan nanti di akhirat, bukan di dunia. Bukan untuk mengharapkan balasan di dunia, tapi untuk mengharapkan balasan di akhirat. Ini hati yang selamat. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah an mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Yang kedua adalah tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Maksudnya ai hal kana dzalikal amal mimma syara'athu laka ala lisani rasulin am kana amalan asra'ahu walam ardahu. Nah, maksudnya apakah amalan yang engkau lakukan yang tadi dilakukannya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat, apakah engkau melakukannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau melakukannya dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah amalan itu adalah amalan yang tidak disyariatkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Fal awwalu su'al an ikhlas wasani anil mutaba'ah. Maka pertanyaan pertama berkaitan dengan ikhlas, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan al-mutaba'ah, dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu amalan illa bihima. Sesungguhnya
Allah tidak akan menerima amalan kecuali dengan dua hal ini. Jadi amal itu akan menjadi amalan yang soleh dan hati akan menjadi hati yang selamat ketika dia menjalankannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa tariqatu takhallus minas su'al al-awwal, maka supaya benar atau supaya selamat ya, hatinya dari pertanyaan yang pertama adalah dengan cara bitajridil ikhlas. Wa tariqut takhallus minas tsani min su'ali tsani bitahqiq al-mutaba'ah. Supaya bisa selamat dari pertanyaan yang pertama, caranya adalah dengan memurnikan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, dan untuk bisa menjawab pertanyaan yang kedua supaya hatinya selamat, caranya adalah dengan mewujudkan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengikutan. Ini betul-betul dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salamatul qalbi min iradah. Nah, tu'arid al-ikhlas wa hawa yu'arid al-ittiba'. Fa hadi haqiqatu salamatil qalbi alladhi dominat lahun najah was sa'adah. Yani kesimpulannya ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup seorang itu membersihkan hatinya dari syirik, namun dia juga harus membersihkan hatinya dari mendahului Allah dan Rasulnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendahului Rasulullah, tidak membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan, tidak melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalan yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau masih mengikuti jalannya Rasulullah dan juga mengikuti jalan yang lain yang itu bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dia belum membersihkan hatinya dari belum membersihkan hatinya dari hal-hal yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalan yang lainnya. Sebagaimana tadi dalam beribadah, dia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada yang lainnya. Begitu pula hati yang selamat adalah hati yang mengikuti Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalan yang lainnya yang bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa digabung-gabung. Ya, tidak bisa dicampur-campur jalannya Rasulullah dengan jalan yang lainnya. Tidak bisa. Karena satunya jalan yang maksum, jalan yang benar, yang menyelisih jalan yang benar ini adalah jalan yang menyimpang. Sehingga harus murni bersih dari bid'ah, bersih dari syirik, dan harus bersih dari bid'ah. Hati ini supaya selamat harus bersih dari syirik dan harus bersih dari bid'ah, dari mengada-adakan ibadah yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama seorang itu harus selalu takut dari syirik, selalu khawatir dari terjatuh kepada syirik, supaya dia itu selamat hatinya sehingga bersih dari syirik dalam bentuk apapun syirik tersebut. Yang kedua, dia harus apa? Yang kedua, dia harus mengagungkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jalan itu adalah sesuatu yang harus, yang wajib, ataukah jalan itu berupa sesuatu yang sunnah? Ini yang sunnah pun harus apa? Diagungkan. Jangan kemudian ini sunnah. Sebagian orang ketika mendengar kalimat, apa hukumnya ini? Wajib apa sunnah? Apa? Setelah diketahui, hukumnya sunnah. Kemudian apa? Sunnah berarti boleh ditinggalkan. Akhirnya dia meninggalkannya begitu. Tidak seperti itu. Hati yang selamat mengagungkan sunnah. Meskipun itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, dia tidak menyepelekannya.
Dia tidak menyepelekannya karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada sunnah. Hatinya dipenuhi dengan cinta untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ahmad itu mengatakan ya, terhadap orang yang meninggalkan salat witir. Salat witir hukumnya apa? Sunnah. Kata beliau Imam Ahmad bahwa yang meninggalkan salat witir itu rajulun su, orang yang jelek. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Nah, karena memang yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Yang sunnah itu dijalankan meskipun tidak wajib. Tapi seorang berusaha untuk mengagungkannya dan menjalankannya dan menampakkannya. Sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu maka seseorang akan selamat dari berbagai perselisihan, berbagai perpecahan. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu bagaimana supaya selamat dari perselisihan yang tercela? Bagaimana supaya kita selamat? Fa'alaikum bisunnati. Nabi mengatakan, supaya kamu selamat ketika melihat perselisihan yang begitu banyak, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan dengan jalannya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya, al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian berikutnya apa? Hati-hati kalian dari jalan-jalan yang baru. Ikuti jalannya Rasulullah SAW, beribadah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian apa? Tinggalkan perkara yang baru, jauhi perkara yang baru dalam agama. Jangan engkau itu membenarkan perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah itu disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Saya kira jelas ini hati yang selamat, ya, yaitu dari sisi akidah, ya, dia bersih dari syirik, ya, bersih dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bersih. Nah, semua yang dia yakini adalah sesuatu yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan bersih dari syirik dalam bentuk apapun, dalam bentuk tawakal murni untuk Allah, dalam masalah cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam takutnya karena Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ketika taubat kembalinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubatnya karena nanti kalau enggak taubat ketahuan sama yang berwajib, ditangkap sama yang berwajib misalnya. Enggak. Dia takutnya karena Allah. Dia bertobatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di samping itu hatinya bersih dari mengikuti selain syariat Allah, dari berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladannya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam yang dia ikuti. Nah, dan sama sekali tidak membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengagungkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu dalam perkara yang sifatnya sunnah,
Artinya kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, dia pun mengagungkannya. Di dalam hatinya itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan pengagungan kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri dari jalan-jalan yang menyimpang. Nah, iya. Baik. Dan tidak bisa digabungkan. Sekali lagi tidak bisa digabungkan antara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan jalan yang menyimpang, tidak bisa. Ingin menggabungkan jalannya para sahabat dengan jalannya Khawarij. Ingin menggabungkan jalannya sahabat dengan jalannya orang-orang Syiah. Ingin menggabungkan jalannya sahabat dengan jalannya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, tidak bisa. Kalau betul-betul hatinya penuh dengan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus berlepas diri dari yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus membenci bid'ah, membenci syirik. Nah, karena itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat. Ingin menggabungkan jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat dengan jalan yang menyimpang, menggabungkan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan jalannya Khawarij, ingin digabungkan misalnya, maka ini sesuatu yang tidak mungkin dan berarti dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kalau ingin menggabungkan dengan jalan yang lainnya, jalannya Rasulullah SAW ya iya, yang bid'ah juga iya, berarti dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kalau mengikuti jalannya Rasulullah SAW, dia mengikuti jalannya Rasulullah dan berlepas diri dari yang bid'ah, ya, meninggalkan yang bid'ah. Dia mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dia membenci apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa digabungkan. Yang ingin menggabungkan itu digambarkan oleh para ulama. Yang ingin menggabungkan itu seperti orang yang ingin menggabungkan hewan yang namanya dob dengan hewan yang namanya nun. Tahu apa tidak? Dob. Dob itu hewan yang ada di padang pasir, yang tidak pernah terkena air, hampir tidak pernah terkena air. Di padang pasir biasa terkena panas, tidak pernah berhubungan dengan air. Ini dob. Sementara hewan nun itu ikan yang ada di dasar laut, yang selalu kena air, nggak pernah lepas dari air. Bahkan di dasar laut yang tidak terkena cahaya matahari. Bisa apa tidak digabungkan? Tidak mungkin akan digabungkan. Tidak mungkin digabungkan hewan yang begitu beda keadaannya, digabungkan ingin yang dobnya supaya di dasar laut atau kedua-duanya ada di gurun pasir, tidak bisa. Salah satu akan harus hilang, salah satu harus dibuang. Maka begitu pula dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus meninggalkan yang menyelisih jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, ini hati yang selamat, dan hati yang selamat ini disebutkan dalam beberapa ayat dengan beberapa nama. Di antaranya adalah hati yang munib. Ya, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 33, Allah menyatakan man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Nah, orang yang takut kepada Rahman, kepada Allah bil ghaib, ketika dia sendirian. Orang yang takut kepada orang yang selamat, orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang dia itu takut kepada Allah meskipun ketika sedang sendirian. Orang kalau sudah sampai takut kepada Allah meskipun sendirian, itu menunjukkan apa? Bersih dari syirik. Karena kalau orang takut kepada Allah ketika bersama orang lain tidak berbuat maksiat. Ya. Ketika seorang itu takut kepada Allah, orang apabila takut kepada Allah namun dia bersama dengan orang lain, itu masih bisa tercampur takutnya itu karena Allah dan juga karena apa? Karena manusia. Tapi kalau orang itu sudah takut kepada Allah meskipun sedang sendirian, maka ini menunjukkan apa? Hati yang selamat, bersih dari syirik hatinya. Karena kalau dia masih takutnya itu kalau dia takutnya hanya ketika bersama dengan orang,
Maka takut ketika bersama dengan orang itu kemungkinan masih dicampuri dengan syirik gitu. Sehingga tidak cukup orang yang selamat itu takut kepada Allah ya, saja ketika bersama orang, namun dia adalah orang yang takut kepada Allah ketika sendirian. Ini yang istimewa. Yang istimewa itu adalah orang yang takut kepada Allah meskipun apa? Sendirian. Dan juga wajaa biqalbin munib. Orang yang selamat adalah orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya hati yang munib. Hati yang munib itu hati yang berisi inabah, melakukan inabah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah, yaitu bertobat. Setelah bertobat dia memperbaiki diri. Jadi inabah itu maknanya lebih luas daripada taubat. Jadi dia bukan hanya tobat saja, ya tobat kemudian apa? Memperbaiki diri. Ini hati yang selamat. Adalah hati yang kembali kepada Allah, yang bertobat dan kemudian apa? Dia memperbaiki dirinya, mengejar ketinggalan yang telah dilewati oleh teman-temannya dari orang-orang yang beriman. Dia segera kembali kepada Allah, bertobat dan dia memperbaiki diri. Ini hati yang selamat disebut dalam surat Qaf sebagai hati yang munib. Dan orang yang selamat adalah orang yang selamat di akhirat ketika menghadap Allah, adalah orang yang takut kepada Allah ketika sendirian, dan dia adalah orang yang membawa hati yang munib. Kemudian dalam ayat juga dikatakan hati yang selamat sebagai hati yang mutmain. Hati yang mutmain. Allah menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mutmain bil iman. Orang yang hatinya mutmain bil iman, ini adalah orang yang hatinya selamat. Meskipun dia secara zahir barangkali melakukan syirik secara zahir, tapi karena dipaksa. Berdosa apa tidak? Dipaksa melakukan syirik. Kalau tidak sujud, kamu saya tembak sekarang juga. Kemudian dia sujud, tapi hatinya apa? Tidak. Hatinya tidak suka dengan syirik, tidak suka dengan sujud pada Allah. Yang seperti ini berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Dan dia hatinya masih termasuk dari orang yang hatinya selamat, karena dia melakukannya karena dipaksa. Begitu pula disebutkan dalam ayat yang lainnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati pun akan tenang. Ini hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang selalu ingat kepada Allah. Karena dia sangat cinta kepada Allah, maka dia pun selalu ingat kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, maka akan muncul takut. Akan muncul takut. Yang takutnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya tidak bisa kecuali dengan ilmu. Antum harus paham, kita semuanya harus paham bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa? Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Jadi ilmu itu bukan sekedar hafalan, bukan sekedar meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin selamat, dia harus menuntut ilmu. Namun ilmu yang betul-betul ilmu yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu yang tidak membuat takut kepada Allah, yaitu bukan ilmu. Dan itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan ikhlas. Ilmu yang asli, yang hakikatnya itu, ilmu yang sesungguhnya, itu tidak akan bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Adapun orang yang tidak ikhlas, ya dia bisa hadir menuntut ilmu, dia bisa mencatat ilmu, tapi ilmunya bukan ilmu yang sesungguhnya. Artinya dia ilmunya tidak membuat takut kepada Allah, karena dia mencarinya tidak ikhlas. Dan itu biasanya sebentar saja bisa berhenti dia menuntut ilmu, karena dia menuntut ilmunya memang bukan karena Allah. Maka ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, bisa jadi berhenti dari menuntut ilmu. Atau dia mendapatkan apa yang dia cari dari urusan dunia,
maka selesai dia menuntut ilmu. Karena yang dia cari sebetulnya bukan ilmu, dan dia mencarinya dengan tidak ikhlas. Bisa dipahami tidak kalimat ini? Nah, ini ada orang yang mencari ilmu supaya dikatakan sebagai ustadz misalnya, atau supaya dianggap sebagai ustadz. Kemudian setelah belajar setahun, sudah dipanggil ustadz, sudah dianggap ustadz, Masya Allah dimuliakan karena dikatakan sebagai ustadz. Akhirnya apa? Sudah tercapai apa belum yang dia inginkan? Sudah ketemu apa yang dia inginkan? Sudah. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu lagi. Nah, maka sesungguhnya yang dia dapatkan selama dia mencari ilmu itu bukan ilmu. Dan dia mencarinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang membuat takut kepada Allah dan tidak bisa didapat kecuali dengan ikhlas. Meskipun ada orang yang tidak ikhlas dia mencari ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu tadi. Entah dia akan berhenti setelah apa yang dia inginkan dapat, ataukah dia itu apa? Ataukah dia itu berhenti karena yang diinginkan tidak dia dapat. Sudah capek-capek menuntut ilmu, nggak dapat, berhenti dia. Tapi orang yang mencari ilmu karena takut kepada Allah, untuk menjadi orang yang betul-betul mendapatkan ilmu, akan terus menuntut ilmu dan tidak ada berhentinya. Dan dia akan terus menjadi orang yang berusaha mencarinya dengan ikhlas. Di sebuah kisah disebutkan dalam salah satu kitab Awaibut Talab, itu ada cerita, ada seorang yang melamar wanita, tapi tidak diterima. Maka orang tadi kemudian apa? Berpikir, bagaimana ya supaya bisa diterima? Apa yang harus dia lakukan? Karena lamarannya ditolak. Akhirnya dia berpikir dengan dua cara supaya dia mendapatkannya. Dia harus mendapatkan sesuatu yang akan menjadi mulia dengannya. Dia harus mempunyai kemuliaan, dia harus memiliki sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang mulia sehingga akan diterima. Dan dia pikir kemuliaan itu bisa didapat dengan dua cara. Dengan harta atau dengan apa? Atau dengan ilmu. Kemuliaan itu bisa didapat dengan dua cara, dengan mencari harta. Kalau dia jadi orang kaya, dia yakin akan diterima lamarannya. Atau dia dengan kemuliaan yang dia dapat dengan ilmu, sehingga dia menjadi orang yang mulia, yang dihormati, yang disanjung-sanjung karena ilmunya, sehingga dia kemudian akan menjadi orang yang mulia dan diterima lamarannya. Dia berpikir antara mencari harta atau mencari ilmu. Akhirnya orang tadi mencari ilmu. Sudah, saya mau mencari ilmu. Dia niatnya mencari ilmu karena apa? Ya, karena wanita. Ini awal dia mencari ilmu karena wanita. Mungkin apa tidak orang mencari ilmu karena wanita? Tidak akan mungkin. Seandainya dia betul-betul karena itu, maka akan berhenti di tengah jalan. Entah karena setelah mendapatkan wanita tadi, atau karena apa? Karena ditolak oleh wanita tadi, dia akan berhenti. Apakah karena ditolak, dia akan berhenti? Sudah capek-capek mencari ilmu, ditolak, akhirnya berhenti. Atau karena sudah diterima oleh wanita tadi, maka dia pun berhenti dari menuntut ilmu karena niatnya adalah karena wanita tadi. Maka dia niat awalnya salah. Tapi terus dia belajar, akhirnya lama-lama dia tahu bahwa ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan ikhlas. Tidak akan didapat ilmu itu kecuali dengan ikhlas. Ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang menjadi khasyatullah, yang akan membuat dia takut kepada Allah, tidak bisa didapat kecuali dengan ikhlas. Akhirnya dia tahu bahwa itu harus ikhlas. Terus dia menuntut ilmu sampai kemudian dia dikenal sebagai seorang yang alim dari kalangan ulama, menjadi orang yang mulia karena ilmunya. Nah, semua orang tahu dia sebagai orang yang mulia karena ilmunya. Sampai akhirnya wanita tadi mendengar tentang kemuliaan orang tadi, dan dia sendiri yang datang, bukan dilamar ini. Dia datang menawarkan dirinya. Terus bagaimana? Orang tadi menolak wanita tadi. Akhirnya orang tadi yang menolak wanita tersebut. Maksud saya di sini bahwasanya ilmu, ya, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan itulah hati yang selamat. Hati yang selamat itu ketika ilmunya itu adalah ilmu yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia mencarinya juga dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dari syirik, yang semata-mata dia mencarinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hati yang selamat ini disebut dengan hati yang mutmain, hati yang tenang. Di antaranya bisa didapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk bisa menjadi hati yang selamat, dia harus banyak berzikir, ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, lesannya dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut juga ya, hati yang selamat dengan istilah-istilah yang lainnya, yang itu menunjukkan sifat dari hati tersebut ya. Di antaranya juga disebut dengan hati yang lin, hati yang lembut ya. Hati yang lembut sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar. Nah, alladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang yang takut kepada Rabb mereka, kemudian hati mereka menjadi hati yang lembut untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang hidup atau hati yang selamat. Kemudian pembagian hati berikutnya adalah hati yang apa? Hati yang mati. Nah, sebenarnya gampang saja. Kalau hati yang selamat seperti itu, hati yang mati kebalikannya, gitu saja. Ini karena waktunya dia cukup. Ini harusnya sudah selesai kita ya. Jam 2:04. Tapi untuk membantu difahami, hati yang mati yang sebaliknya. Hati yang mati adalah hati yang dipenuhi dengan syirik, tidak peduli dengan syirik, tidak peduli dengan bid'ah, benci dengan ketika memberi karena hawa nafsunya, ketika mencegah karena hawa nafsunya, ketika mencintai karena hawa nafsunya, ketika marah karena hawa nafsunya. Ini hati yang mati. Nah, dan hati yang mati ada yang terkunci, ada yang tidak terkunci. Adapun yang sudah terkunci, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang kafir di dalam surah Al-Baqarah, sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau sudah terkunci, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, dia tidak akan mengambil pelajaran karena sudah dikunci. Sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya. Kalau sudah dikunci, nasihat tidak masuk, kekafirannya juga tidak bisa keluar. Tapi kalau hatinya mati dan belum terkunci, maka masih ada kemungkinan untuk apa? Untuk hidup setelah dia mendapatkan peringatan-peringatan ya. Maka sedikit demi sedikit akan menjadi hidup kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun hati yang sakit, itu hati yang memiliki dua keadaan, hidup dan mati. Memiliki sifat hati yang hidup dan memiliki sifat hati yang mati. Sehingga dia bukan mati sampai tidak hidup, bukan pula hidup dan tidak punya sifat hati yang mati. Itu hati yang sakit, namun tidak bisa kita sampaikan semuanya secara lengkap ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggambarkan tentang pembagian hati dan mudah-mudahan nanti akan ada yang bisa melanjutkan pembahasan tentang masalah hati ini pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, masih ada waktu mungkin 5 menit atau 10 menit. Ini bismillah. Bagaimana terhadap para penyeru menjaga hati dengan saling menyalahkan gitu.
Saya nggak paham maksudnya. Bagaimana terhadap para penyeru menjaga hati dengan melarang saling menyalahkan dan seterusnya, tapi manggung bareng dengan wanita-wanita fasik di TV-TV padahal hati baik sama dengan jasad baik, antara lain tidak ikhtilat. Apakah ini tipu daya syaitan? Ya. Ya, kalau hati yang baik ya tidak akan berada di tempat-tempat yang tidak baik. Hati yang baik itu membenci bid'ah, kan begitu. Hati yang baik membenci ikhtilat. Hati yang baik membenci apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ditunjukkan hati yang baik itu ada pengaruhnya pada jasad. Sebagaimana kita katakan di awal, hati itu yang mengatur. Kalau hatinya baik, jasadnya akan baik. Hatinya baik, lesannya akan baik. Hatinya baik, tangannya akan baik. Hatinya baik, dia akan benci kepada syirik dan dia tidak akan ikut membantu syirik, tidak melakukannya dan membantunya. Hati yang baik benci dengan bid'ah, maka dia tidak akan hadir di majelis bid'ah. Tidak akan hadir di majelis bid'ah dengan alasan yang penting hati saya mengingkari. Tidak bisa. Kalau hati kamu benci, ya kamu tidak akan di situ. Kalau hati kamu itu benci dengan bid'ah, kamu tidak akan berada di acara bid'ah. Nah, tapi kalau dia berada di situ ya, dengan alasan yang penting hatinya, ini alasan yang tidak tepat, alasan yang tidak bisa diterima. Karena kalau hatinya baik, tentunya akan menampakkan sesuatu yang baik. Kalau hatinya baik, akan ditunjukkan dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebutkan sifat-sifat seorang munafik yang kekal masuk ke dalam neraka. Sifat munafik yang kekal di dalam neraka yaitu munafik yang i'tiqadi, munafik yang sampai pada keyakinan. Artinya dia adalah orang yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi dia tidak meyakini di dalam hatinya. Dia tidak meyakini dua kalimat syahadat yang dia ucapkannya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lesannya, tapi Tapi dia tidak membenarkan apa yang dia ucapkan dan dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Ini orang munafik yang kekal di neraka. Ini orang munafik itu bukan orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi Nabi juga memberitakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat yang lainnya bahwasanya innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu adalah orang yang berada di neraka yang paling bawah. Berarti kalau paling bawah ada lagi yang di bawahnya apa tidak? Tidak ada. Padahal dia orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun dia adalah orang yang tidak mengimani apa yang dia ucapkan. Ini sifat orang munafik yang masuk ke dalam neraka. Tidak punya iman, sama sekali tidak membenarkan di dalam hatinya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan pertama sifatnya orang beriman. Kemudian disebutkan kedua sifatnya orang kafir. Kemudian yang ketiga disebutkan sifatnya orang munafik. Dimulai dari ayat fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Nah, dan seterusnya sampai akhir ayat itu menceritakan tentang orang munafik yang kekal di dalam neraka. Yang intinya mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya iman. Dia hanya menampakkan Islam secara zahir, tapi di dalam hatinya tidak memiliki keimanan sama sekali. Nah, dan dia adalah orang yang riya, tapi riyanya riya yang apa? Riya yang bukan riya yang yasir, tapi riya yang semata-mata dia beribadah semata-mata karena manusia.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau dia salatnya dengan malas. Salatnya dengan malas, semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang. Semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang. Makanya orang munafik itu kalau salat subuh sama salat isya itu sangat berat. Kenapa? Dikatakan dalam hadis asqalus shalah 'indal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya sama salat fajar, salat subuh. Kenapa? Karena kalau salat subuh sama salat isya enggak ada yang ngelihat dia. Dia enggak dapat apa yang dia inginkan berupa penglihatan manusia. Dia semata-mata hanya karena manusia, hanya karena ingin dipuji, supaya dianggap sebagai muslim, supaya tidak diperangi, itu saja. Ini orang munafik yang kekal di neraka. Allah a'lam bishawab. Bagaimana cara untuk memperbaiki hati yang sakit yang berkaitan dengan ikhlas? Caranya butuh latihan dan tidak serta-merta langsung bisa. Nah, butuh apa? Latihan terus, dan butuh memohon kepada Allah tadi, bersih dengan hatinya itu diajak untuk bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah terus. Diisi dengan cinta kepada Allah, diisi dengan takut kepada Allah. Nah, dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, ya Allah berikanlah kemudahan untuk ikhlas. Ya Allah berikanlah kemudahan untuk bersyukur. Ya Allah berikanlah kemudahan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Terus berdoa kepada Allah. Tidak pernah merasa cukup ya, dari pertolongan Allah. Selalu butuh kepada Allah. Selalu butuh kepada Allah. Maka lambat laun insyaallah akan diberi keikhlasan. Allah tahu siapa orang yang akan diberi hati yang sehat dan siapa yang tidak. Siapa yang berhak untuk mendapatkan hati yang selamat dan siapa yang tidak. Orang yang bersungguh-sungguh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada kesungguhan ya, dengan takut dari syirik, dengan terus bersemangat menuntut ilmu. Dan juga harus ada apa? Harus ada banyak doa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus berdoa kepada Allah. Karena yang memberi adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Yang memberikan hati yang selamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan semuanya kepada Allah, dan ini butuh latihan. Jangan kemudian dianggap sekali misalnya daurah tentang ikhlas, keluar jadi orang ikhlas semua, tidak. Butuh latihan yang lama, butuh upaya yang sabar, terus melihat hatinya, meluruskan niatnya, luruskan niat terus. Nanti suatu saat dia akan mendapatkan kemudahan. Dia akan mendapatkan kemudahan, dan Allah akan melihat siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Yang terakhir, bolehkah seorang PNS Muslim mengikuti upacara pengibaran bendera dengan menghormat bendera dan menirukan pembacaan UUD 45 dan Pancasila dalam acara tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu saya. Boleh apa? Tidak. Ya, kalau bisa izin, alhamdulillah. Nah, mungkin ditanyakan kepada yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang terjadi di majelis ini, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan diri kita dan kesalahan kedua orang tua kita dan juga kesalahan kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.